Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya Muhammad Wahidi Anggara, NIM 0046 dan juga rekan saya Dewi Novia Karlina dengan NIM 0019 akan mempraktekkan penerapan daripada reality terapi. Nah, di sini dikisahkan ada seorang gadis yang memiliki trauma oleh badut dari masa kecilnya. Nah, sehingga bagaimana reality terapi ini dapat diterapkan untuk mengatasi rasa trauma tersebut. Nah, mari kita mulai ke videonya. Baik, selamat pagi Mbak Novi. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya senang bisa berbincang dengan Anda hari ini. Dan apa yang membuat Anda merasa tidak nyaman akhir-akhir ini? Selamat pagi, Bapak. Keadaan saya alhamdulillah sehat walafiat. Tetapi saya tuh seringkali merasa trauma saya terhadap badut itu terulang kembali gitu loh. Dari kecil saya udah trauma sama badut, tapi akhir-akhir ini trauma saya kembali lagi. Soalnya kemarin sempat dikejar sama badut gitu, Pak. Oh, baik. Saya paham perasaan Mbak Novi, itu pasti sulit juga buat Mbak Novi. Nah, tapi di sini kita coba nanti kendalikan supaya rasa takut itu tidak menghantui atau mengganggu Mbak Novi. Jadi kita mulai saja ke pertanyaan pertama. Apa yang Mbak Novi inginkan pada situasi saat ini seperti itu? Saya tuh kepingin menghilangkan rasa takut saya kepada badut. Kayak kan itu termasuk fobia ya Pak. Nah, saya itu ingin menghilangkan rasa fobia tersebut gitu. Ketika nanti melihat badut di jalan atau gambar badut gitu, saya udah nggak takut lagi gitu. Baik, itu ya tujuannya baik sehingga Mbak Novi kan bisa mengatasi rasa takutnya. Nah, sekarang mari kita bicarakan apa yang sudah Mbak Novi lakukan selama ini untuk mengatasi rasa takut itu. Setiap kali ketemu sama badut di jalan, itu saya selalu menghindari tempat yang ada badutnya. Kalau ada badut yang ada di dekat saya, itu saya lari. Kayak kemarin lah, saya sempat dikejar sama badut di taman. Terus saya tuh lari bersembunyi dari badut tersebut. Jadi selama ini tuh Mbak Novi menghindar ya kalau ketemu badut. Nah, menurut Mbak Novi sendiri, apakah itu membantu mengatasi rasa takutnya Mbak Novi? Sebenarnya enggak ya. Sebenarnya tuh kalau saya menghindar, saya makin takut. Kayak waktu saya menghindar ke tempat lain, takutnya di tempat lain tersebut ada badut lagi gitu. Ada badut yang lain. Jadi sebenarnya enggak rasa menghindari badut itu tidak bisa menghilangkan rasa takut. Oh, berarti Mbak Novi juga menyadari bahwasannya dengan menghindari berarti kan juga tidak mengatasi rasa takut. Nah, sekarang kita coba diskusikan saja langkah-langkah kecil yang bisa Mbak Novi lakukan untuk menghadapi rasa takut pada badut ini. Nah, misalnya untuk kita saat ini melihat gambar badut dulu. Nah, gimana perasaannya Mbak Novi? Sebenarnya masih takut ya Pak. Soalnya kan ya dengan rasa trauma saya, setiap kali melihat badut itu maupun berbentuk nyata ataupun gambar itu juga takut. Tapi ya kita coba dulu. Baik, nah saya akan memastikan kalau Mbak Novi tidak nyaman, ya tidak apa-apa, kita boleh berhenti dan dilanjutkan ke sesi yang lainnya seperti itu. Berarti siap ya untuk lihat gambar badut seperti itu? Insya Allah siap. Oke, kita lihat gambar badut. Bentar, saya share screen.
terlihat gambarnya gitu Mbak Novi? Atau masih belum? Oke. Nah, bagaimana sudah terlihat? Ya, ditenangkan dulu pertanyaannya, ditenangkan dulu. Nah, setelah lihat gambar ini, gimana perasaannya Mbak Novi? Silakan dideskripsikan sejujurnya saja, nggak apa-apa. Kembali lagi di sesi konseling mengenai reality terapi. Mohon maaf ada sedikit gangguan. Jadi bagaimana Mbak Novi setelah melihat gambar badut sebelumnya tadi, mungkin yang dirasakan saat ini bagaimana? Sebenarnya ketika melihatnya itu masih takut gitu, masih merasa takut. Tetapi ketika Bapak tadi menenangkan, bilang ke saya untuk tenang, jadi saya menenangkan diri. Setelah saya tidak panik, jadi ketika melihat badut itu ya sudah tidak terlalu buruk lah. Ya, intinya masih ada lah sedikit ya, maksudnya agak ketakutan seperti itu, yaitu wajar karena ya selama ini kan Mbak Novi hanya menghindari saja kan seperti itu. Nah, mungkin untuk langkah selanjutnya kita akan mencoba menonton video mengenai badut ini sehingga Mbak Novi bisa secara bertahap mengatasi rasa ketakutan ini. Nah, seperti itu. Mungkin lebih jauh lagi nanti kita bisa nonton sirkus atau semacamnya. Nah, sehingga Mbak Novi juga ya perlahan bisa melupakan ketakutan ini. Ya, termasuk beranilah Mbak Novi, di mana percobaan pertama ini kan sudah bisa mengendalikan rasa takutnya seperti itu. Nah, mungkin cukup demikian sesi konseling hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Mbak Novi? Sebelumnya saya banyak berterima kasih kepada Bapak karena telah membantu saya untuk tidak takut lagi. Fobia saya itu semakin berkurang, fobia terhadap badut itu semakin berkurang. Jadi saya mungkin nanti ketika di jalan bertemu dengan badut, ya saya bisa menjadi lebih tenang lagi. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi ya bertahap ya Mbak Novi, gak apa-apa, perlahan-lahan aja nanti bisa teratasi seperti itu. Mungkin cukup nih untuk sesi konseling hari ini. Cukup. Demikianlah sesi konseling ini kami cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.